Salam sehat, penuh semangat, tetap rileks dimanapun Anda berada. Ini adalah acara yang akan membawa Anda pada level berikutnya soal pengetahuan dan keyakinan Anda terhadap kesehatan per hari ini. Jadi apapun kondisi pemirsa per detik ini, tolong tetap optimis, punya harapan. Kami memberikan kekuatan. Inilah Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Coki Sitohang di sini, dan saya ingin mengundang Anda yang punya cerita mengenai riwayat kesehatan untuk mengirimkan via email cerita Anda, supaya Anda bisa kami undang menjadi narasumber, seperti halnya narasumber kami sebelah kiri. Nanti saya kenalin. Tapi sekarang kita kenalan dulu dengan dua orang praktisi kesehatan yang bertugas. Mbak Lula Kamal, Mas Nurman Saputra. Hai pemirsa, semoga semua sehat ya pemirsa ya, seperti kami semua di sini. Amin. Ya, halo pemirsa di rumah, harus tetap sehat karena kita di program Go Healthy. Dan sekarang inilah Pak Anggoro, narasumber yang akan diwawancara oleh saya karena beliau mengalami kemajuan peningkatan kesehatan yang signifikan, Pak Ang. Betul begitu ya, Pak? Betul. Sebelum Bapak saya tanya-tanya, saya punya pertanyaan yang dititipkan oleh publik kepada tim Go Healthy. Ini soal benar atau salah? Pak, nanti ikutan jawab ya. Siap. Minta pendapat Mbak, Mas, nanti tolong diluruskan. Pertama, bertambahnya usia, risiko penyakit kardiovaskular meningkat, tanda tanya tuh Pak. Menurut Pak Anggoro bagaimana? Benar. Benar. Alasannya kenapa Pak? Ya, karena dengan bertambahnya usia, organ tubuh berkurang, terus juga karena mungkin ya sebelumnya makanan juga banyak potensi-potensi gitu, karena makanan gaya hidup. Ya akhirnya itu resiko kardiovaskular juga akan meningkat. Coba Mbak, benar atau salah? Betul pemirsa. Pada dasarnya betul. Jadi si usia ini akan berpengaruh sama sistem kardiovaskular kita. Kita nggak ngomongin makannya seperti apa ya. Maksudnya gini, ini kita orang-orang yang barangkali kita anggap rapi, baik makannya aja dengan usia, dia nanti ada efeknya gitu ya. Ini kita mau lihat yang namanya sistem kardiovaskuler. Kalau namanya kardiovaskuler tuh artinya ya satu, ada jantung. Kemudian ada yang namanya pembuluh darah seluruh tubuh. Nah permasalahannya waktu umur kita bertambah, pembuluh darah kita aja nih udah nggak seelastis sebelumnya. Karena dia kaku, nanti dia dengan sendirinya tekanan itu jadi lebih tinggi. Dan berarti yang mompa jantung kita nih pemirsa, dia harus bekerja lebih berat. Makin tinggi tensinya, jantungnya bekerja makin berat lagi. Bertambahnya usia, risiko penyakit kardiovaskular meningkat. Benar. Yeay. Benar salah yang kedua. Obat pengencer darah wajib dikonsumsi oleh lansia. Menurut Pak Anggoro benar atau salah? Benar. Jadi gini, meskipun kita bertambahnya usia, memang relativitas untuk terjadinya pengentalan darah itu pasti ada. Tapi bukan berarti dengan bertambahnya usia kita mengkonsumsi pengencer darah itu tanpa ada resep dari dokter atau anjuran dari dokter sendiri. Karena obat pengencer darah itu dia ada efek samping di sana. Jadi kalau tanpa diresepkan sama dokter dan tanpa diawasi sama dokter, ini bisa terjadi komplikasi yang lainnya. Jadi ini salah ya, tidak boleh diikutin ya. Berarti obat pengencer darah wajib dikonsumsi oleh lansia sebagai pertanyaan benar salah adalah salah. Pemirsa, ini seru sekali ya. Kita akan ngobrolin mengenai penyakit kardiovaskular yang juga nanti ngefeknya ke hipertensi, bisa ke diabetes, bisa juga ke kolesterol tinggi yang berdampak pada kesehatan Anda. Dan jika Anda mengalami hal-hal tersebut, tetap bersama kami di Go Healthy, karena narasumber kami Pak Anggoro punya cerita sendiri. Anda harus simak. Ini video. Anggoro Teguh Widodo. Seiring menuanya usia, ia merasakan penurunan kesehatan, tepatnya setelah berusia 50-an tahun. Kerap kali Anggoro mengeluhkan kepalanya sakit dan badannya terasa berat. Ketika dicek oleh dokter, ternyata tekanan darah Anggoro sudah sangat tinggi. Ia pun menduga selain karena faktor usia, kemungkinan hipertensi ini disebabkan oleh kebiasaan makan sehari-harinya sewaktu muda. Tak mau kondisi kesehatannya semakin menurun, Anggoro langsung memperbaiki pola hidupnya menjadi lebih sehat. Sehari-hari ia sudah mulai memperbaiki pola makan, perbanyak olahraga, dan juga rutin menggunakan teknologi laser untuk membantu mengendalikan hipertensi. Alhasil, berkat perjuangannya kini kesehatan Anggoro kian membaik. Tekanan darahnya pun sudah normal kembali dan berbagai keluhan yang dulu dirasakan sudah jauh berkurang. Dan Pak Anggoro sudah pakai teknologi laser. Manfaat yang pertama Bapak terima ketika sudah pakai teknologi laser. Apa itu Pak? Ceritain dong. Setelah saya pakai teknologi laser, tekanan darah saya jadi normal. Jadi dia lebih baiklah turun, jadi bisa 130 per
90, terus kemudian bisa turun jadi 120 per 70 per 80 lah, paling tinggi per 80, bawahnya itu saya jaga di bisa 80 gitu. Sampai ke normal begitu Pak. Padahal dulunya, di berapa Pak dulunya? Pernah di 150 per 100 pernah. Dengan tensi yang normal seperti itu Pak, sesuatu yang Bapak idam-idamkan, Bapak merasakan apa di tubuh? Di badan lebih enak, pusing-pusing juga rasanya kalau bangun tidur enak. Terus kemudian saya tadinya punya ini juga Pak, apa namanya, trigger finger itu. Oh, trigger finger. Jadi kalau bangun tidur tuh pegel kaku semua gitu ya. Kaku? Nggak bisa kita begini, nggak bisa. Tapi sejak pakai teknologi laser, hal itu nggak pernah terjadi lagi? Kaku Itu hilang. Sekarang hilang, maksudnya saya banyak hanya asal rutin aja setiap mau tidur, saya pakai itu, pakai teknologi laser itu. Ketika Bapak melakukan olahraga, Bapak merasa lebih bugar, punya energi lebih gitu? Iya, jadi lebih. Saya banget ya dengernya ya. Jadi Bapak ini sebelumnya memang udah konsumsi obat. Ya, sudah. Begitu konsumsi obat plus dengan teknologi laser, optimal nih hasilnya jadinya. Rasa lebih baik lah. Sedikit cerita saya pengen tahu Pak, mengenai kualitas tidur Pak. Ada perubahan signifikan apa sejak pakai laser? Kalau tidur lebih gampang, kualitas tidur lebih enak ya, artinya tidur lebih pulas. Jadi lebih pulas ya Pak ya. Jam 2:30 tetap masih bangun, selalu bisa tahajud, itu bisa. Yang tadinya susah, kan kalau kurang tidur ya akhirnya bawaannya juga susah juga gitu kan. Betul. Rasanya lebih enak. Baik pemirsa, Pak Ang ini bisa menjadi contoh buat kita semua bahwa usia itu nggak jadi hambatan buat kita untuk berkarya dan juga beraktivitas. Betul. Usianya 63 masih aktif bekerja. Keren. Dan yang paling penting modal kita yang pertama adalah harus sehat. Nah gimana buat sehat ini pertama adalah pola hidup sehat yang harus dijalankan. Selanjutnya gunakan teknologi yang sudah tersedia yaitu teknologi laser yang berhubungan dengan darah dan pembuluh darah. Modal kita pertama nih untuk sehat adalah darahnya, pembuluh darahnya juga harus sehat. Pemirsa, gunakan teknologi laser untuk menunjang semua usaha Anda untuk menyehatkan tubuh Anda dengan menggunakan pola hidup sehat. Jadi pegangannya, pola hidup sehat bertemu dengan teknologi laser. Kalau misalkan kita tidak sehat kan berarti ada beberapa kegiatan kita yang harus terhenti. Dan ini biasanya tidak disadari oleh pemuda-pemuda atau orang yang masih produktif saat ini. Mungkin kita saat ini masih produktif, masih sehat. Tapi penting sekali kita untuk menjaga kondisi kesehatan kita ini mulai dari sekarang sampai kita usia tua. Kenapa? Ketika kita menjaga kesehatan kita mulai dari sekarang, yang namanya penyakit-penyakit yang tadinya yang dialami sama Bapak ini, yang tadinya ada tensi tinggi atau penyakit degeneratif lainnya, ini bisa kita cegah dan bisa kita kurangi dampaknya di masa yang akan datang. Jadi pemirsa di rumah, mulai dari sekarang kita jaga kondisi kesehatan kita dan kita harus gunakan teknologi laser dan jadikan untuk pola hidup sehat kita ya. Pola hidup sehatnya dioptimalkan dengan menggunakan teknologi laser. Pemirsa, hipertensi jangan dianggap remeh. Sekali lagi, jangan anggap remeh hipertensi. Kalau ada angka-angka yang tinggi, segera take action. Melakukan 4 pilar pola hidup sehat yang sudah dijelaskan oleh para praktisi kesehatan tadi. Dan gunakan teknologi laser yang dapat membantu mengatasi masalah hipertensi. Jika masalahnya teratasi, tentu saja Anda terhindar dari bahaya komplikasinya. Teknologi laser yang digunakan oleh Pak Anggoro adalah dokter laser dari Gogomol. Alat kesehatan ini dilengkapi dengan teknologi low level laser yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan bagi Anda yang punya masalah seperti diabetes, hipertensi, dan kolesterol tinggi. Harapannya adalah sekali lagi, masalah-masalah tersebut teratasi dan Anda terhindar dari komplikasinya. Pemirsa, inilah waktunya Anda menjadikan AccuLaser maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Segera hubungi nomor yang tertera di layar. Tim call center kami akan melayani Anda, membimbing Anda sampai Anda mendapatkan unitnya. Dan segera setelah Anda mendapatkan AccuLaser atau dokter laser, Anda juga bisa berkonsultasi dengan tim dokter kami. Produk dokter laser dan AccuLaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia, hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser, ataupun AccuLaser dari Gogomol. Pemirsa, kami segera kembali untuk melanjutkan perbincangan ini. Tetaplah di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Pemirsa, jantung adalah organ yang berperanan sangat penting dalam tubuh kita. Salah satu fungsi utamanya adalah memompa darah. Tiap menit, jantung kita bisa memompa 5 liter darah.
Karena itu, kesehatan jantung sangat penting untuk kehidupan kita secara umum. Salah satu pembunuh nomor 1 di dunia saat ini adalah penyumbatan pembuluh darah pada jantung. Nah, untuk membantu mencegahnya, maka kita harus memperhatikan kesehatan pembuluh darah pada jantung, yaitu dengan 1, mengkonsumsi makanan yang Tuhan Yang Maha Kuasa telah berikan pada kita, yaitu misalnya semangka untuk membantu membuka pembuluh darah, pisang untuk membantu kekuatan dan kontraksi dari pembuluh darah dan otot jantungnya. Kemudian kita juga harus mau menghindari makanan yang berisiko membuat masalah pada pembuluh darah, khususnya gula dan atau makanan yang mengandung gula. Setelah itu kita bisa tambahkan penggunaan teknologi laser untuk membantu kesehatan darah dan pembuluh darah sehingga sirkulasi darah, aliran darah menuju jantung dan dari jantung akan menjadi sehat. Pakai teknologi lasernya untuk membantu kesehatan Anda sekarang juga. Kembali lagi di Go Healthy. Hipertensi itu mengintai banyak orang. Masalah hipertensi itu kalau di Pak Anggoro itu munculnya pas memang usia 50-an atau memang dari muda, Pak? Jadi kalau dari muda itu nggak terasa. Jadi kita rasa badan enak terus aja begitu masuk di usia 50 tuh udah mulai terasa tuh kok agak nggak enak ya. Agak beda gitu. Nah, Pak, Mas Coki dan pemirsa di rumah, kalau pada perempuan itu ada yang namanya masa klimakterium atau dia masa menopause ya. Tapi kalau laki-laki ini juga ternyata ada ya. Dia ada yang namanya masa andropause. Jadi kalau misalkan masa andropause itu juga terkait dengan yang namanya hormonal. Ketika hormon pada laki-laki ini turun, yang tadinya bisa menjaga agar kualitas darah dan pembuluh darahnya tetap dalam keadaan baik, maka ketika memasuki masa andropause, gula darah, tensi, atau juga kolesterol biasanya ikut naik. Jadi ini biasanya tidak disadari oleh laki-laki. Dan ini biasanya cuma perempuan aja Mbak Lula kan ya. Kalau yang ininya. Kalau perempuan kan banyak tuh gejalanya ada gejalanya. Oke, kalau laki-laki lebih repot sebetulnya. Orang-orang yang kemudian punya rasa di badannya nggak enak waktu tensinya naik, dia beruntung. Karena dia sensitif. Nah, sebagian besar orang nggak berasa apa-apa. Oke, penyebab Bapak bisa kena hipertensi itu lebih banyak karena apa? Pola makan kah atau pola hidup secara umum? pertama pasti pola makan. Contoh makanan favorit kesukaan yang Bapak pikir ini saya langgarnya di sini, makanya bisa ada kecenderungan hipertensi. Contohnya apa, Pak? Soto daging. Soto daging, oke, good. Ya kan, gorengan. Yang paling mengganggu, Pak, ketika hipertensi itu ada di tubuh Bapak, itu wujudnya apa, Pak? Yang paling mengganggu, Pak? Pusing, pegel semua, pegel-pegel. Pundak ya, Pak? Pundak nggak enak ya. Pundak nggak enak. Apa ya, rasa perang-perang gitu nggak enak gitu kan. Terus Nggak nyaman lah terus. gejala itu yang Bapak rasakan nggak nyaman di tubuh itu sangat mengganggu pekerjaan Bapak. Iya. Kalau pusing, kalau itu kan aktivitas nggak enak ya, nggak bisa, kita kerja nggak bisa maksimal. Bawaan marah-marah nggak, Pak? Iya, itu juga emosi juga lebih itu, Pak. Ya, emosinya benar itu. Tapi itu cerita lama, pemirsa. Sekali lagi, ini cerita lama, kita perlu tahu. Beliau menggunakan teknologi laser. Pada akhirnya memilih menggunakan ini sambil memperbaiki pola hidupnya. Ya. Dan kita sudah dengar tadi bagaimana manfaatnya, termasuk tensi Bapak sudah normal ke 120. 120, 70, paling 120, 80. Sementara yang keluhan tadi, Pak, yang tegang di leher, nggak pusing, rasa lagi, nggak ada. sudah tidak ada lagi, Pak. Iya. Yang pakai teknologi laser siapa saja, Pak, selain Bapak? Di rumah masih saya sendiri yang pakai. Ya, saya sendiri yang pakai. Karena Bapak punya keluhan. Saya punya keluhan gitu. Dan istri juga tahu kalau saya pakai itu. Nah, cuman tadi saya juga pengen tanya juga sebetulnya, kalau istri itu mau pakai, karena kebetulan dia pernah punya pasang stand gitu ya, itu dibolehin nggak? Kalau tanya boleh atau tidak, jawabnya boleh. Yuk kita sama-sama lihat ya. Saya punya ilustrasi yang barangkali jadi sama-sama kita bisa pikirkan bersama. Jadi kalau misalkan kita lihat, ini ada gambar pembuluh darah. Ceritanya pembuluh darah ini kan lain-lain nih. Ini sampai ke bawah ini dia nanti akan tersumbat lebih parah. Kalau yang seperti ini, yang kondisinya normal, cakep, nggak ada kerak sama sekali, Bapak Ibu nggak usah berharap yang ini. Karena ini adalah anak-anak yang baru lahir, bayi nih ceritanya. Jadi kalau Bapak usianya baru belasan tahun, Pak, belasan tahun nih Pak, Bapak udah nomor kayak yang kedua. Kalau kita nih yang di umurnya udah banyak juga, kita di mana? Nomor 3, nomor 4. Nah, nomor 4 ini adalah kalau ada sumbatan, penyumbatan, ada yang namanya serangan jantung. Dari nomor 2 ini ke nomor 3, ini adalah posisi kita nih. Selama dia nggak nambah lagi, dia nggak akan tersumbat. Jadi kita udah punya kerak misalkan, keraknya udah puluhan tahun di situ. Ya udah, jagain keraknya tidak nambah lagi. Caranya gimana? Balik lagi, pola hidup sehat, makannya dilihat. Yuk pakai teknologi laser buat bantu gimana caranya jangan sampai keraknya nambah. Keraknya itu dari mana sih? Kolesterol masuk ke dalam yang namanya
pembuluh darah. Jadi bukan nempel loh pemirsa, dia masuk ke dalam dinding pembuluh darah. Karena itu pakai stent. Stent itu kan kayak ring ya, dia tekan pembuluh darahnya supaya membesar lagi nih. Jadi ceritanya sekarang gimana? Mulai pola hidup sehat, mulai pakai teknologi laser buat menjaga. Kalau kemudian sudah punya kerak, keraknya nggak nambah lagi. Kalau nggak punya kerak, misalkan, jangan sampai punya kerak. Kalau sampai punya kerak udah banyak, jangan sampai dia kelepas dan tersumbat jadi serangan jantung atau jadi stroke kalau terjadinya di otak. Ya, jadi kalau misalkan kita lihat di sini Pak, kualitas darah kita tuh seperti apa sih sebenarnya? Kalau darah kita normal, darah ini dia akan mengangkat yang namanya nutrisi, oksigen, akan diangkut dan disebarkan ke seluruh tubuh kita dengan lancar. Artinya sampai ke pembuluh darah kita yang terkecil itu akan bisa mendapatkan nutrisi dan oksigen dengan baik. Tapi kalau misalkan kolesterolnya nggak dijaga ya, kolesterolnya ini tinggi atau gula darahnya tinggi dan ada pengentalan darah, maka yang terjadi adalah di sebelahnya darahnya sudah menjadi tidak normal. Darah keping-keping darah berkumpul dan membentuk yang namanya gumpalan. Maka pembuluh darah terkecil kita yang di ujung-ujung itu dia tidak bisa dimasuki oleh sel darah merah kita. Dengan begitu nutrisi dan juga oksigen itu tidak akan sampai di area tersebut. Nah, bagaimana cara kita untuk menjaga agar aliran darah kita tetap dalam keadaan baik? Di pembuluh darah kita itu dia ada dinding pembuluh darahnya. Ini adalah pembuluh darah yang masih bagus. Di dalamnya kita lihat sendiri ini ada sel endotel di area terdalamnya. Nah, sel endotel ini dia akan menghasilkan yang namanya nitric oxide. Nitric oxide ini bukan cuma tentang pembuluh darahnya itu biar tidak kaku lagi, bukan. Teman dari nitric oxide ini ada yang namanya plasmin. Nah, plasmin inilah yang nanti akan menguraikan gumpalan-gumpalan darah yang tadi seperti di layar monitor kita. Nah, ketika nitric oxide dan plasmin ini dirilis atau dikeluarkan oleh sel endotel ini, maka yang terjadi adalah dia akan mengembalikan dinding pembuluh darahnya akan melebar, aliran darah kita akan lancar lagi. Dan bagaimana dengan gumpalan-gumpalan darah tadi? Ini akan diuraikan sehingga pembuluh darah ini dia jadi bagus lagi dan oksigen serta nutrisi itu akan sampai di jaringan-jaringan yang terkecil. Maka yang harus kita jaga adalah jangan sampai pembuluh darahnya ini menjadi kaku juga. Dengan cara kita jaga pola hidup sehat kita dan tambahkan teknologi laser yang akan membantu meningkatkan produksi nitric oxide di pembuluh darah kita. Tentu kita semua menyadari bahwa bahaya bisa mengancam kita kapan saja apabila hipertensi tidak segera terkendali. Nah, Bapak tahu nggak komplikasinya apa, Pak, yang mengintai bagi orang yang memang hipertensinya tidak terkendali? Tidak terkendali. Iya, betul Pak. Yang namanya hipertensi itu pertama, dia bisa menyebabkan pecah pembuluh darah otak. Nah, itu kan ya. Bisa juga begini Pak, dia nggak pecah pembuluh darah otak. Tapi kalau kita punya kerak atau punya bisul di pembuluh darah, si bisulnya ini bisa pecah. Bisul yang pecah itu keluar tuh isinya si bisul yang namanya gumpalan, namanya trombus. Kalau di pembuluh darah yang besar dia lewat. Tapi kemudian dia bisa mampet di pembuluh darah yang lebih kecil. Kejadian lagi stroke di sana. Kalau yang pertama, yang pecah pembuluh darah namanya adalah stroke hemoragik karena perdarahan. Yang satu lagi karena hipertensi juga. Tapi stroke-nya jadinya adalah stroke penyumbatan. Kita juga punya alat yang namanya intranasal. Alat ini digunakan memang di dalam hidung. Kemudian yang dilancarkan adalah aliran darah di kepala kita. Terbayangkan Pak, tadi nih Pak, yang suka sakit kepala, yang punya sinusitis ya. Orang-orang yang pernah stroke. Orang-orang yang tidak pernah stroke pun ini adalah menjaga supaya pencegahan, supaya tidak terjadi stroke berulang kalau yang udah pernah stroke. Kalau yang belum pernah stroke tapi tensinya lumayan tinggi, ini juga bisa digunakan. Karena itu kayaknya Bapak harus sudah menggunakan nih Pak. Sayang nih Pak. Intranasalnya ada tapi tidak digunakan. Digunakan karena dia akan memperlancar aliran darah di otak. Pencegahan stroke nomor 1 di sini. Pemirsa, banyak masyarakat Indonesia yang sudah merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser. Bukan hanya Pak Anggoro, tapi ada yang satu ini. Kita cek videonya. Keluhan jantung dan ngos-ngosan, kemudian yang pasti susah tidur. Jadi sejak saya pakai ini, yang paling terasa itu bahwa tidur nyenyak, kemudian jantung tidak ada keluhan lah. Kemudian ngos-ngosan tidak ada lagi. Saudara-saudara atau teman-teman lain yang punya keluhan seperti saya, bisa menggunakan teknologi laser ini. Itulah mereka yang sudah merasakan manfaatnya penggunaan teknologi laser di tubuh mereka. Signifikan, sesuatu hal yang baik yang ditambahkan
untuk menyeimbangkan pola hidup sehat biar optimal ikhtiarnya. Nah, sekarang kita cek lagi. Pak Anggoro dulu pernah punya masalah. Sekarang bagaimana? Kita cek. Ini riwayatnya Pak Anggoro. Pemirsa, beliau hipertensi, tekanan darah pernah mencapai 150/100. Sakit kepalanya ini yang paling mengganggu, Pak ya. Tekanan di tengkuk, belum lagi the trigger fingers. Tapi setelah beliau menggunakan teknologi laser, maka kondisinya berubah. Tekanan darahnya stabil di 120/80, keluhan sakit kepalanya udah jauh berkurang, badan lebih enteng dan segar karena kualitas tidurnya juga terkoreksi dengan baik. Itulah manfaat-manfaat yang dirasakan oleh Pak Anggoro sejak menggunakan teknologi laser. Apa harapan, apa pesan Bapak kepada pemirsa di rumah, terutama bagi mereka yang belum pakai teknologi laser? Kita ada teknologi laser kita bisa pakai ya, selain kita pola hidup, makan, olahraga, ya atau stres juga kita juga bisa dikelola. Setuju, Pak. Ya itu dengan ada teknologi ini kan membantu kita semua untuk mempermudah mencapai cita-citanya itu supaya kita bisa hidup sehat. Kalau orang biasanya ulang tahun ya Pak ya, biasanya kan didoakannya itu panjang umur, tapi suka lupa nambahin tambahannya harusnya panjang umur dan sehat gitu ya. Kalau cuma panjang umur aja tapi sakit nggak ada gunanya ya Pak ya. Dan dalam hidup ini nih pemirsa banyak sekali yang bisa kita titip ke orang lain, tapi salah satunya yang nggak bisa kita titip adalah usaha untuk mau sehat. Pola hidup sehat tuh harus dikerjakan oleh kita sendiri. Nggak bisa kita titip sama orang lain. Mas Nurman tolong dong, nggak bisa. Jadi kita harus mengerjakan pola makannya, pola tidurnya, semua dengan sendirinya. Kemudian tapi yang membantu kita adalah ada yang namanya teknologi. Yang memang berkembang terus, salah satunya adalah untuk darah dan pembuluh darah. Kalau sudah tersedia, kenapa tidak digunakan? Ayo pemirsa, dari sekarang. Bukan saja buat Anda yang sudah punya masalah. Tapi saya mau mengajak semua yang merasa bahwa kesehatan itu penting. Dan kesehatan itu harus diperjuangkan. Mulai dari sekarang. Tanpa harus punya masalah, kita mulai menggunakan teknologi laser supaya terjaga kesehatan kita. Ya. Ayo pemirsa di rumah yang masih muda, yang masih sehat, mulai dari sekarang kita jaga pola hidup sehat kita dan tambahkan teknologi laser dan jadikan teknologi laser bagian dari gaya hidup sehat kita. Pemirsa, dari tadi kami sudah membahas mengenai bahaya hipertensi yang dapat menyebabkan penyakit-penyakit kardiovaskular. Dan langkah yang tepat, kami harus apresiasi Pak Anggoro sekali lagi. Beliau sudah mengambil langkah yang benar. Begitu tahu ada keluhan, langsung berupaya untuk mengatasi keluhannya sambil tetap menjaga kesehatannya dengan 4 pilar pola hidup sehat dan menggunakan teknologi laser. Top Bapak. Top banget. Alat kesehatan, dokter laser ataupun Equalaser Ultimate sangat praktis dan mudah digunakan. Betul ya Pak ya? Bisa digunakan kapan saja dan di mana saja. Penggunaannya adalah cukup di garis pergelangan tangan kiri Anda sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15-60 menit. Sinar laser akan menyinari pembuluh darah, nadi, dan juga titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan. Dokter laser maupun Equalaser akan menstimulasi tubuh Anda untuk mengoptimalkan produksi oksida nitrit atau nitric oxide yang manfaatnya adalah dapat melenturkan dan melebarkan pembuluh darah serta mencegah terjadinya agregasi trombosit dan darah kental. Segera hubungi nomor yang tertera di layar. Ini soal keputusan dan perlombaan juga terkadang pemirsa. Ketika Anda menelepon, maka tim call center kami akan langsung menyambut Anda dan membimbing Anda untuk mendapatkan 1 unit atau bahkan lebih dokter laser ataupun Equalaser. Produk dokter laser ataupun Equalaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, dan terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia hanya ada di GoGo Mall. Pak Anggoro, sekali lagi terima kasih Pak untuk waktunya. Mbak Lula juga terima kasih. Mas Nurman, salam sehat buat kita semua. Mereka adalah orang-orang yang berkontribusi di episode kali ini untuk Go Healthy bagi Indonesia. Kami siap menerima segala saran, kritikan, dan masukan supaya program ini juga bisa terus berkembang bagi kebaikan Anda. Kami tunggu lewat email. Apapun kritiknya, kami siap untuk menerima. Saya Coki Sitohang, waktunya pamit sementara. Segera ketemu di episode berikut dari Go Healthy. Bye-bye.